Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Anjas Octavianus, Desain Komunikasi Visual D3 2017, akan memaparkan tugas akhir saya yang berjudul Branding Kebudayaan Ciamis melalui Kaus Oblong Baragajul. Sebelumnya, saya mengucapkan banyak terima kasih kepada seluruh dosen yang terlibat untuk membantu saya dalam mengerjakan tugas akhir ini sehingga terselesaikan tepat waktu. Untuk selanjutnya, langsung saja ke pembahasan. Hal yang melatar belakangi saya untuk mengerjakan tugas akhir ini adalah perkembangan kaos, yang dimana pada tahun 1970 kaos oblong secara signifikan baru merambah ke pelosok pedesaan, dan bentuknya masih konvensional dengan warna putih polos, bahan katun halus tipis. Baru ketika tahun 1980 dunia tis ataupun kaos mulai dikuasai oleh kreatif industri yang terkenal diantaranya Joger dari Bali, Dagadu dari Yogyakarta, dan C59 dari Bandung yang terkenal dengan desainnya yang kreatif dan menarik. Kaos oblong juga menjadi media promosi yang sangat efektif. Pernyataan apa saja bisa dicetak di atas kaos, tahan lama, dan penyebarannya yang sangat portable, termasuk kampanye-kampanye dari komunitas ataupun lembaga tertentu. Ciamis memiliki potensi kebudayaan dan kesenian tradisional yang dapat dikembangkan dan dapat dikenal luas, tetapi dengan minimnya pemahaman generasi muda terhadap kebudayaan Ciamis, akan sulit kebudayaan tersebut berkembang lebih luas bahkan bisa hilang tergerus oleh zaman. Objek perancangan ini adalah Baragajul. Baragajul sendiri merupakan brand yang diusul untuk menjadi bahan perancangan ini. Berawal dari inisiatif membuat usaha jualan kaos dengan konsep kebudayaan dan kesenian Sunda serta daerah Ciamis, Baragajul diusul pertama kali pada akhir tahun 2019 dan baru berjalan pada pengelolaan medsos. Sedangkan produknya masih belum jelas konsep dan visualisasinya. Untuk target audiensnya memiliki rentang usia di antara 15 sampai 25 tahun, jenis kelamin pria dan wanita, pekerjaan pelajar dan mahasiswa, tingkat ekonomi berpendapatan kurang dari 2 juta per bulan. Suku Sunda. Secara geografis, yaitu berada di seluruh daerah Ciamis dan sekitarnya, yang memiliki kecenderungan terhadap tren fashion dan kebudayaan. Selanjutnya, analisa SWOT atau SWOT. Yang pertama, strength atau kekuatan. Desain yang memiliki nilai seni akan budaya Ciamis. Konten desain mengikuti tren masa kini, harga terjangkau untuk semua kalangan, satu-satunya brand kaos dengan konsep kebudayaan sebagai cenderamata khas Ciamis. Selanjutnya, weakness atau kelemahan. Konten desain yang cenderung terlihat jadul, potensi persaingan dengan brand yang lebih terkenal. Selanjutnya, opportunity atau peluang. Perkembangan media promosi secara digital. Belum begitu banyak pelaku bisnis serupa di Ciamis, kaos akan menjadi komoditi yang selalu laku. Yang terakhir ada threat atau ancaman. Brand kaos yang lebih terkenal, persaingan dengan pelaku usaha yang sama, kurangnya kecintaan terhadap kebudayaan Ciamis, kebudayaan asli yang kian tergerus oleh kebudayaan luar. Selanjutnya, konsep desain. Kabupaten Ciamis adalah daerah yang tergolong kaya akan ragam seni dan budaya. Beragam bentuk dan jenis kesenian ada di kabupaten ini. Khazanah seni dan budaya menjadikan Ciamis surga bagi mereka yang gandrung akan dengan kesenian, terutama seni tradisional. Dalam hal ini, saya melihat potensi kebudayaan Ciamis yang dapat dieksplorasi lebih luas lagi dengan memanfaatkan media kaos. Dengan demikian, kebudayaan diusung menjadi konsep ilustrasi pada kaos dengan mengambil dari beberapa bentuk kebudayaan yang ada di Ciamis. Di antaranya adalah Bebegik Sukamantri. Bebegik Sukamantri merupakan kesenian tari-tarian dari Ciamis yang menggunakan topeng kepala singa seperti topeng barong dari Jawa dan Bali. Yang membedakannya, topeng ini menggunakan rambut gimbal dari susunan bunga caruluk yang disebut dengan bubuai. Selanjutnya ada Wayang Landung. Wayang Landung sendiri merupakan adaptasi dari wayang golek. Wayang ini berukuran 3 meter yang terbuat dari bahan-bahan alam, yaitu dedaunan. Dimainkan oleh satu orang yang bertugas memikul dari dalam tubuh wayang dan bergerak sesuai alunan musik dan cerita. Selanjutnya ada Cakra Rahayu Kancana. Adalah lambang yang terdapat pada prasasti di Astana Gede, Kawali, Ciamis.
merupakan simbol papat kalima pancer yang dimana kehidupan harus saling bersinergi antara manusia dengan tanah, air, udara, dan juga matahari, serta menunjukkan 4 penjuru mata angin yang bermakna kemanapun arah kita tertuju, akan tetapi hati dan pikiran serta bakti untuk tanah kelahiran. Dan yang terakhir ada Mabokoi atau manusia Boboko Dudukui, merupakan boneka raksasa yang menyerupai ondel-ondel yang terbuat dari alat rumah tangga berbahan anyaman bambu. Kreasi Mabokoi lahir untuk mempromosikan produk unggulan peralatan rumah tangga yang ada di Desa Purwaraja, Kecamatan Raja Desa, Kabupaten Ciamis. Konsep visual. Gaya desain art and crafts menjadi style yang dipilih karena memiliki ciri khas penggunaan tekstur dan ilustrasi tipografi. Dengan visualisasinya terlihat tradisional yang dikolaborasikan dengan warna cerah dominan agar sesuai dengan target audiens. Dan frame diambil dari motif batik Galuh Pakuan, yaitu batik yang terinspirasi dari gagang keris Raja Galuh. Penggunaan warna mengacu pada warna asli dari bentuk kebudayaan itu sendiri, dengan merubah dan menambahkan sedikit agar cocok dipadukan satu sama lain antara ilustrasi utama dengan frame sebagai pendukung. Menggunakan font berjenis serif yang terkesan vintage, fungsinya sebagai pendukung serta deskripsi dari ilustrasi utama dan tidak terlalu mendominasi. Secara keseluruhan, tampilan terlihat seimbang ketika dipadukan dengan ilustrasi utama karena tidak memiliki tampilan yang terlalu rumit. Di antaranya ada font Caniste Demo Semi Bold dan juga Mermaid Swoosh Caps Bold. Referensi diambil dari beberapa desain yang ada dari website. Yang pertama ada Barong Bali dari Pentun Canvas, memiliki desain dengan teknik mirror draw, terlihat simetris di antara kedua sisinya dengan tema kebudayaan memberi kesan kuat dengan detail yang diberikan. Yang kedua ada Tiger Rose Side T dari Pinterest. Penggunaan frame difungsikan sebagai pendukung untuk memperjelas ilustrasi utama itu sendiri. Selanjutnya ada Trace dari Pinterest, teknik garis yang diperlihatkan, pressure tebal tipis, dan juga coretan halus memberikan tekstur tersendiri. Yang terakhir adalah Transplant dari Behance. Pewarnaan dengan memperhatikan highlight dan juga shadow yang dipengaruhi oleh efek pencahayaan pada objek membuat ilustrasi terlihat hidup dan juga bertekstur. Pada proses desain, ilustrasi dibagi menjadi 2 bagian, yaitu ilustrasi utama dan juga frame sebagai pendukung. Penggunaan warna yang didominasi dengan warna cerah membuat ilustrasi ini terlihat modern, meski dibalut dengan gaya desain yang tradisional tetapi dengan paduan warna yang kekinian sesuai dengan target audiens itu sendiri. Ada beberapa alternatif desain yang saya sediakan sebelumnya, diantaranya yang pertama, dengan penggunaan frame yang tipis membuat ilustrasi di tengahnya sangat menonjol. Tetapi jika dilihat secara keseluruhan, desain ini akan terlihat jadul dan tidak sesuai dengan target audiens. Untuk desain yang kedua ini, sangat terlihat jelas bahwa ilustrasi utama pada desain ini sangat menonjol, tetapi pada bagian frame samar, dan akhirnya secara keseluruhan paduan antara frame dan juga ilustrasi utama tidak terlihat seimbang. Untuk desain yang ketiga, antara frame dan juga ilustrasi utama terlihat seimbang dipadukan satu sama lain dengan warna background yang diberikan. Berikut diantaranya adalah final design dari beberapa bentuk kebudayaan yang sudah disediakan. Diantaranya ada Bebegik Sukamantri, Koyang Landung, Cakra Rahayu Kancana, dan juga Mabokui. Untuk desain bagian belakang sebagai berikut. Fungsi dari desain belakang ini adalah sebagai deskripsi, yaitu sebagai penjelas dari kebudayaan itu sendiri. Dan yang terakhir ada aplikasi desain. Desain diaplikasikan kepada kaos oblong di bagian depan dan juga belakang dengan kaos yang berwarna putih dan juga hitam. Sebagai penutup, penulis menjadikan kaos sebagai media pengembangan, melestarikan kebudayaan melalui konten desain yang bernilai seni akan kebudayaan setempat. Pengemasan konten akan sangat menarik dengan memperhatikan tren masa kini yang didukung kemudahan media digital sebagai alat promosi yang sangat efektif dengan mempertimbangkan aspek lain yang dapat menjadi ancaman. Melalui kaos, penulis berharap generasi muda memiliki ketertarikan mengeksplorasi, melestarikan, atau bahkan mengembangkan kebudayaan lokal yang ada di Ciamis khususnya. Sekian pemaparan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun.